Halo semuanya, saya Ali Maulana, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perilaku konsumen. Yang pertama, pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, learning, memory, and product positioning. Dan yang terakhir, motivation, personality, and emotion. Smith menguraikan, kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Individu sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang menurut Maslow dikenal sebagai kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan prestasi dan prestis, serta kebutuhan untuk melaksanakan sendiri. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Persoalan yang ada dalam dinamika kelompok yaitu kohesi atau persatuan. Dalam persoalan kohesi, akan dilihat tingkah laku anggota dalam kelompok, seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Kedua, motif atau dorongan. Persoalan motif ini berkisar pada interest anggota terhadap kehidupan kelompok, seperti kesatuan berkelompok, tujuan bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga, struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Yang keempat, pimpinan. Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya dalam berkehidupan berkelompok. Hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Dan yang kelima, perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya, dan ini terlihat pada perubahan dalam kelompok, senangnya anggota tetap berada dalam kelompok, perpecahan kelompok, dan sebagainya. Berikutnya, kelompok acuan. Kelompok acuan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Grup referensi melibatkan satu atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam membentuk tanggapan afeksi dan kognisi serta menyatakan perilaku seseorang. Jenis grup referensi terdiri dari contextual group, yaitu kelompok yang mensyaratkan keanggotaan dan merupakan kelompok di mana konsumen terus beraktivitas bersama dengan para anggota kelompok yang lainnya. Disclaimant group adalah kelompok yang menolak suatu ide maupun produk, seperti misalnya Yayasan Kanker yang menolak mengkonsumsi rokok dan mempengaruhi anggota masyarakat umum untuk tidak mengkonsumsi rokok. Aspirational group adalah kelompok tanpa keanggotaan yang mempengaruhi konsumen untuk bersifat positif terhadap satu produk, misalnya model iklan yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Dan yang terakhir, avoidance group, yaitu kelompok tanpa keanggotaan yang dengan sengaja menghindar dari produk, misalnya vaksin diberitakan merusak kesehatan dan menyebabkan kanker. Oleh karena itu, para ibu rumah tangga menghindari pemakaian vaksin. Kelompok rujukan adalah grup referensi yang melibatkan satu atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam membentuk tanggapan, afeksi, dan kognisi serta menyatakan perilaku seseorang. Jenis grup referensi antara lain formal dan informal, primary atau secondary, membership, aspirasional, dan disosiatif. Faktor-faktor yang menentukan kekuatan pengaruh kelompok. Yang pertama, menginformasikan atau membuat individu lebih menyadari mengenai produk atau merek tertentu. Kedua, memberikan kesempatan untuk membandingkan dalam interaksi anggota kelompok akan saling berbagi pengalaman, menyampaikan ide, dan akan bertanya kepada yang lainnya. Ketiga, mempengaruhi individu untuk mengadopsi sikap. Kelompok yang mempunyai pengaruh kuat kepada anggotanya untuk menyesuaikan sikap dengan sikap yang dikembangkan oleh kelompok akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan kelompok yang lemah dan mempengaruhi perilaku anggotanya. Berikutnya adalah persepsi. Menurut Knuth, persepsi adalah
suatu proses seorang individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menerjemahkan stimulus-stimulus informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang mempunyai pengaruh kuat bagi konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. Aspek persepsi ada 3, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi. Seleksi adalah proses di mana konsumen memilih stimulus yang akan diterima oleh panca inderanya berdasarkan kebutuhan yang dipengaruhi oleh masa lalu dan kebutuhan yang menjadi motivasinya. Organisasi merupakan proses di mana konsumen mengumpulkan atau mengkategorikan kelompok-kelompok stimulus yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh secara menyeluruh. Stimulus yang ada dikelompokkan oleh konsumen ke dalam pola yang bermakna bagi konsumen. Interpretasi merupakan keadaan yang terjadi ketika seseorang memberikan makna terhadap masukan informasi yang dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu, stimulus, situasional, dan bagaimana informasi tersebut ditampilkan. Proses persepsi ada 3, yaitu tahap pertama yaitu perkenalan, di mana individu menerima informasi melalui indera mereka. Tahap kedua itu perhatian. Perhatian yaitu individu menempatkan kapasitas proses menjadi suatu stimulus. Yang terakhir yaitu pemahaman. Itu individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi menjadi teratur supaya memiliki arti. Pengaruh persepsi ada 2, yaitu ada faktor internal dan di faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Di faktor eksternal ada 4, yaitu motif, kesediaan dan harapan, intensitas rangsangan, dan yang terakhir pengulangan. Berikut adalah bagaimana terjadinya proses persepsi. Dari yang dijelaskan sebelumnya ada perkenalan, perhatian, pemahaman. Menurut Kotler, orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama dan karena adanya 4 proses, yaitu pertama, perhatian yang selektif, distorsi selektif, ingatan selektif, dan persepsi subliminal. Stimulus adalah masukan-masukan informasi yang dapat berupa produk, kemasan, merek, atau iklan media cetak. Stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri dari 2 bentuk, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan. Fungsi persepsi ada 4, yaitu menanggapi anggota objek yang diinformasikan, memilih objek yang diterima, mengorganisasikan masukan informasi, dan menginterpretasikan masukan informasi. Learning, memory, and product positioning. Belajar sangat penting untuk proses konsumsi. Pada kenyataannya, perilaku konsumen sebagian besar tingkah laku yang dipelajari. Seperti yang digambarkan, kita memperoleh sebagian besar sikap kita, nilai-nilai, selera, perilaku dan preferensi, makna simbolis dan perasaan melalui pembelajaran. Budaya dan kelas sosial melalui lembaga-lembaga seperti sekolah dan organisasi keagamaan, serta keluarga, teman, media massa, dan periklanan memberikan pengalaman belajar yang sangat mempengaruhi jenis gaya hidup kita mencari dan produk yang kita konsumsi. Keterlibatan konsumen tinggi adalah suatu kondisi di mana konsumen lebih mempertimbangkan berbagai faktor serta risiko pembelian produknya lebih tinggi, dan produk-produk yang ditawarkan biasanya berharga tinggi serta bertahan lama. Sedangkan kondisi keterlibatan konsumen rendah adalah suatu kondisi di mana konsumen tidak terlalu mencari informasi dalam membeli suatu produk dan tidak perlu membandingkan antara berbagai merek, serta tingkat risikonya rendah, dan biasanya produk-produk yang ditawarkan merupakan barang konsumsi sehari-hari yang harganya relatif murah dan tidak dapat bertahan lama. Conditioning mengacu pada pembelajaran berbasis asosiasi stimulus dan respon
atau perilaku perasaan. Terdapat dua bentuk dari pembelajaran dalam conditioning, yaitu pertama classical conditioning, kedua instrumental conditioning. Cognitive learning menekankan pada proses berpikir dalam pembelajaran konsumen. Sementara itu classical conditioning menekankan pada hasil yang didasarkan pada asosiasi stimulus. Relevansi pengaruh perilaku dan cognitive learning pada pemasaran pendekatan mungkin akan sangat cocok untuk kondisi yang aktivitas kognitifnya adalah minimal. Ingatan adalah akumulasi total dari pembelajaran pengalaman yang sebelumnya. Ingatan mengandung dua komponen yang berbeda, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Short-term memory, yaitu memori jangka pendek yang juga dikenal sebagai memori primer atau aktif, adalah informasi yang sedang kita sadari atau pikirkan. Memori jangka pendek bersifat sangat singkat. Long-term memory adalah memori proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jika kita dapat mengingat sesuatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekadar beberapa saat yang lalu, baik itu terjadi beberapa jam yang lalu atau dekade sebelumnya, maka itu adalah memori jangka panjang. Brand image mengacu pada memori skematik dari sebuah merek, mengandung interpretasi target pasar dari produk atribut, manfaat, situasi penggunaan, pengguna dan karakteristik pemasar manufaktur. Positioning produk adalah keputusan oleh pemasar untuk mencoba mencapai citra merek didefinisikan relatif terhadap persaingan dalam segmen pasar. Dalam pemasaran, positioning adalah cara yang dilakukan oleh marketer untuk membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek, atau lembaga tertentu. Positioning adalah membangun persepsi relatif satu produk dibanding produk lain. Repositioning merupakan kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk, jalinan kompetitor yang ada, dan mengubah citra yang ada di benak konsumen. Depositioning merupakan kegiatan untuk mengganti jalinan kompetitor. Tujuannya adalah untuk mengganti segmen pasar, dan kegiatan ini mengharuskan pemilik merek untuk mengubah citra produk yang ada di benak konsumen. Strategi positioning produk ada beberapa, yaitu positioning pada fitur spesifikasi produk, positioning pada spesifikasi pengguna produk, positioning pada frekuensi penggunaan produk, positioning pada alasan mengapa memilih produk tersebut dibanding pesaing, positioning melawan produk pesaing, positioning dengan melakukan pemisahan kelas produk, terakhir positioning dengan menggunakan simbol budaya atau kultur. Proses positioning produk. Yang pertama, mendefinisikan ke segmen pasar mana produk tersebut akan disaingkan. Kedua, lalu mengidentifikasi dimensi atribut dan kemasan untuk menentukan seberapa besar pasar. Mengumpulkan informasi dari konsumen tentang persepsi mereka terhadap produk dan produk pesaing. Mengukur seberapa jauh persepsi konsumen terhadap produk, mengukur seberapa besar pasar produk pesaing, mengukur kombinasi target pasar untuk menentukan variabel marketing dalam melakukan marketing mix, menguji ketepatan antar daya saing produk dengan produk pesaing. Posisi produk kita dalam persaingan, posisi vektor ideal dalam marketing mix. Terakhir, positioning produk. Berikutnya motivation, personality, and emotion. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Motivasi sebagai dorongan merupakan faktor penting dalam menjalankan pekerjaan secara optimal. Menurut Robbins, motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensity, arahan atau direction, dan usaha terus-menerus individu untuk mencapai tujuan. Teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu psychological needs atau seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks.
Berikutnya kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Itu kebutuhan akan kasih sayang atau love needs, kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang pada umumnya tercemir dalam berbagai simbol-simbol status dan aktualisasi diri atau self-actualization. Dalam arti tersedianya berkesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori motivasi dan strategi pemasaran. Konsumen tidak membeli produk, melainkan mereka membeli dengan motif kepuasan atau solusi dari masalah. Marketer dapat menciptakan demand. Demand adalah keinginan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Hal ini disebabkan oleh suatu kebutuhan atau motif. Dalam pembahasan ini, sasaran sentralnya adalah menetapkan dan mengukuhkan prinsip bahwa pemasaran harus menerima kebutuhan sebagaimana adanya. Beberapa cara untuk menjawabkan dampak pemasaran itu menemukan motif pembelian, strategi pemasaran dan berdasarkan motif multiple, strategi pemasaran berdasarkan konflik motivasi, yang terakhir motivasi dan keterlibatan konsumen. Strategi pemasaran berdasarkan konflik motivasi. Bentuk konflik ada 3, yaitu approach conflict, yaitu konflik yang muncul ketika individu didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua hal tersebut. Kedua, avoidance conflict adalah individu yang dihadapi pada dua hal atau lebih yang bersifat negatif tetapi memiliki kaitan erat dengan tujuan. Terakhir, approach avoidance conflict, yaitu suatu konflik di mana individu menghadapi konsekuensi yang saling bertolak belakang, baik bersifat positif maupun negatif. Kepribadian adalah kecenderungan respon karakteristik individu di situasi yang sama. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari tiga sistem, yaitu Das S adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Dari aspek inilah kedua aspek yang lain tumbuh. Kedua, Das Ich, atau dalam bahasa Inggris the ego. Aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Yang terakhir, Das Super Ich adalah aspek psikologi kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya, yang dimasukkan atau diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Brand personality adalah topik yang menarik dan penting dalam penelitian bidang marketing saat ini karena dapat membantu untuk membedakan merek dengan merek lainnya, membangun aspek emosional, dan memperbesar makna personal suatu merek. Emosi merupakan suatu reaksi afektif yang terus-menerus seperti takut, senang, atau gembira dan marah. Pemasaran emosional adalah bentuk komunikasi pemasaran di mana emosi dimanfaatkan untuk membantu audiens mengidentifikasi ketika membeli produk. Emosi dalam pemasaran seperti kemarahan atau kegusaran, kebahagiaan atau kasih sayang, memberikan makna dan kedalaman yang lebih pada pengalaman suatu merek atau produk. Ini menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan perusahaan yang mengarah pada komitmen jangka panjang. Berikut adalah bagaimana psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Hawkins dan Maderba membagi menjadi 3 jenis emosi, yaitu kesenangan atau pleasure, gairah atau arousal, dan dominan. Contoh emosi dari pleasure yaitu dati, faith, pride, affection, innocence. Contoh emosi dari arousal atau gairah yaitu interest, surprise, deja vu, distraction. Dan yang terakhir contoh emosi dari dominance yaitu conflict, guilt, helplessness, sadness, fear, shame, anger, disgust.
Pemasar menggunakan emosi untuk membantu penempatan produk, presentasi, penjualan, dan periklanan. Yang pertama, emotion arousal as a product benefit. Yang kedua, emotion reduction as a product benefit. Yang ketiga, emotion in advertising. Emotional marketing adalah jenis perilaku di mana merek membangun ikatan emosional di dalam pelanggan untuk mempertahankan pelanggan dan juga untuk mempertahankan merek atau produk merek. Tujuan dari pemasaran emosional ini adalah untuk memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan sehingga mengharapkan kepuasan. Karena emosi memiliki kekuatan dan dapat sangat menentukan semua keputusan manusia, termasuk memilih merek atau perusahaan saat mengambil keputusan pembelian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam.